Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Becek dan berlumpur, antrean truk sampah mengular masuk ke TPA Suwung. Operasi SAR korban banjir di Bali dihentikan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Keden Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, kondisi tempat pembuangan akhir TPA Suwung di Denpasar kembali menjadi tidak kondusif setelah diguyur hujan deras selama beberapa hari. Akses jalan di dalam area TPA menjadi becek dan berlumpur, membuat truk pengangkut sampah kesulitan untuk masuk ke zona pembuangan. Guyuran hujan yang terus-menerus terjadi di kota Denpasar telah mengubah jalur tanah di TPA Suwung menjadi becek dan penuh kubangan lumpur. Akibatnya banyak truk sampah yang terjebak dan tidak bisa bergerak. Kondisi ini memperlambat proses pembuangan sampah secara drastis yang berimbas pada antrean truk yang mengular panjang hingga pintu masuk TPA. Salah satu sopir truk pengangkut sampah, Iman, mengatakan antrean disebabkan karena kondisi di zona pembuangan sampah becek, licin dan berlumpur, sehingga truk diatur masuk secara bergantian. Kondisi antrean sudah ia alami sejak 4 hari lalu ketika membuang sampah ke TPA Suwung. Mulai dari 4 hari, Pak. Mulai dari 4 hari ngantri, kemungkinan karena jalan rusak. Paling ujung itu jalannya sangat rusak sekali sampai banyak mobil-mobil yang ambles. Meski akses TPA terganggu, aliran sampah dari Denpasar dan sekitarnya tidak berhenti. Bahkan volume sampah meningkat signifikan karena adanya sampah sisa banjir bandang yang dikumpulkan dari berbagai wilayah. Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya telah memberikan izin khusus agar TPA Suwung bisa menampung sampah-sampah akibat banjir yang jumlahnya mencapai ratusan ton. Kondisi tersebut menambah beban sampah di TPA terbesar di Bali. Jika truk-truk pengangkut sampah tidak bisa membuang muatan mereka dengan cepat, sampah-sampah di kota berpotensi meluber dan menimbulkan masalah lingkungan serta kesehatan. Yana, Bali TV. Monas Bali menggelar 14th Graduation Ceremony Monas Bali yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center Nusa Dua Badung, Jumat 19 September 2025. Graduation kali ini peserta berjumlah 2.260 orang. Pada hari pertama diikuti 1.119 dari Monas Bali Gianyar, 578 orang, Monas Bali Singaraja 424 orang, dan Monas Bali Negara 117 orang. Monarch Bali adalah salah satu lembaga pelatihan kerja terbaik di Pulau Dewata, merayakan momen bersejarah dengan menggelar 14 Graduation Ceremony Monarch Bali. Graduation hari pertama peserta berjumlah 1.119 orang, berasal dari Monarch Gianyar 578 orang, Monarch Singaraja 424 orang, dan Monarch Negara 117 orang. Ketua Yayasan Widi Sastra Nugraha yang menaungi Monarch Bali Nengahyase Adi Susanto mengatakan para peserta didik telah menyelesaikan perkuliahan, pelatihan di kampus, dan mengikuti job training di dalam maupun luar negeri. Dari survei internal dari seluruh wisudawan-wisudawati, lebih dari 82% terserap di industri kerja. Ini tentunya membanggakan bagi Monarch Bali memiliki cabang di 5 daerah, yakni Gianyar, Singaraja, Negara, Dalung, dan Candi Dase. Untuk meningkatkan kemampuan para lulusan yayasan merancang program seperti kerjasama dengan industri kapal pesiar maupun di daratan. Selain itu, peserta didik difasilitasi mengikuti magang di Amerika Serikat. Program mengasah kemampuan bahasa Inggris sehingga para lulusan berniat kerja luar negeri bahasa semakin aktif memudahkan dalam interview dan komunikasi. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan rutin dan tentunya kami sangat bersyukur juga karena sesuai dengan survei yang kami lakukan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, ya, lebih dari 82% sudah terserap di industri kerja. Sedangkan sisanya itu ada yang masih menunggu job letter, misalnya ketika mereka mau berangkat ke kapal pesiar, menunggu kontrak kerja ketika mereka mau bekerja di darat di luar negeri, dan lain sebagainya. Artinya kalau di total-total dengan mereka yang menunggu ini sebenarnya mereka sudah terserap di industri kerja lebih dari 92%, dan ini
Sementara itu, Direktur Monark Gianyar Inengah Budiarte yang didampingi Wakil Direktur Monark Singaraja Ikadek Suparte dan Direktur Monark Negara I Gusti Ketut Astik ke SPD menyatakan, Monark Bali memiliki jenjang program sertifikat 3 dan sertifikat 4 dengan keahlian diantaranya tata hidangan, tata boga, bartender, front office, kuliner butler, dan housekeeping. Segala program yang dimiliki harus memiliki standar kualifikasi agar mereka bisa bersaing di industri dalam maupun luar negeri. Mendukung kualifikasi, para lulusan mengikuti uji kompetensi keahliannya sesuai standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Setelah mereka on the job training dan off the job training di industri dan di kampus, mereka ada program sertifikasi. Jadi uji kompetensi yang kita lakukan berdasarkan portofolio mereka dan pengalaman mereka. Jadi pada bidang masing-masing kita lakukan sertifikasi sesuai dengan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi Indonesia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Ide Bagus Setiawan berharap para lulusan Lembaga Pelatihan Kerja Monark Bali dapat mengisi peluang kerja di bidang hospitality baik dalam dan luar negeri. Selain itu, para lulusan bisa berwirausaha sehingga dapat mengurangi pengangguran. Menjadi salah satu kekuatan gitu ya bagi warga kita, masyarakat kita untuk bisa bersaing di dunia kerja, artinya akan menekan atau mengurangi, harapan kami mengurangi tentunya angka pengangguran di Bali khususnya. Selain graduation juga berlangsung kegiatan Brightpreneur Expo, pameran hasil produk kreasi dari para Brighters Monark Bali selama mereka belajar di kampus, dan kegiatan Bright Career Expo seluruh wisudawan dapat melihat lowongan atau peluang kerja yang tersedia. Winata, Bali TV. Operasi SAR korban banjir di Bali dihentikan. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Tidak. Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Loh, bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, terus. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as sam-sam guling, kuah balung, and lawar babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, dog, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya.
pengalit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras vertikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, pencarian terhadap seluruh korban banjir di wilayah Bali secara resmi dihentikan. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Denpasar Inyoman Sidekarya SH selaku SAR Mission Koordinator mengatakan jumlah korban meninggal yang diakibatkan oleh bencana banjir yang melanda Pulau Bali adalah sebanyak 18 orang, sedangkan yang masih belum ditemukan sebanyak 4 orang. Selama 7 hari pencarian di wilayah Badung, tim SAR gabungan telah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan korban, baik secara penyisiran sungai dan menggunakan perahu karet. Setelah dievaluasi beberapa hari dan tidak ada tanda korban ditemukan, maka upaya pencarian dengan mengerahkan unsur SAR gabungan dan pengerahan alut kita hentikan. Kendati demikian akan digantikan dengan pemantauan yang juga telah dikoordinasikan dengan unsur SAR yang berada di wilayah Kabupaten Badung. Untuk 1 orang korban yang masih belum ditemukan di Kota Denpasar juga dilaksanakan pemantauan. Terkait dengan status pencarian sampai dengan hari ke-7 sesuai dengan Undang-Undang 29 tahun 2014, penyelenggaraan operasi SAR yang kita laksanakan ya, tidak ada penghentian, tapi dilanjut dengan pemantauan. Kami selalu berkoordinasi dengan masyarakat yang ada di sekeliling di wilayah Kabupaten Badung. 3 orang sampai dengan hari ini belum kita temukan. Jumlah keseluruhan dari korban tersebut yaitu yang meninggal 18, yang 4 orang belum kita temukan dalam dampak bencana banjir tanggal 10 September tersebut. Kendala-kendala yang kita hadapi oleh tim SAR gabungan yang ada di lokasi, yang pertama adalah terkait dengan sampah-sampah yang begitu tebal, ya, dengan dangkalnya sungai, dan kita pun mencari korban tersebut sampai yang di Denpasar, muara Taman Pancing ya, yang ada di Denpasar, dan kami pun di sini di lokasi yang ada di Bengui sekarang ini kita mencari sampai di Pantai Nganyi, demikian sampai sejauh 13 km demikian. Sementara itu, kerugian masyarakat Bali yang diakibatkan banjir sangat beragam, mulai dari kerugian materi, kerusakan infrastruktur, kehilangan tempat tinggal, korban jiwa, dan juga dampak psikologis. Rai Suwantara, Bali TV. Banjir bandang yang melanda Denpasar sepekan lalu telah menyebabkan kerusakan parah di berbagai tempat, termasuk 2 sekolah dasar di Dauhpuri, Kecamatan Denpasar Barat. Untuk mengantisipasi bencana serupa di masa depan, kedua sekolah ini sangat membutuhkan bantuan revitalisasi bangunan dan pembuatan tanggul. Dampak banjir yang terjadi pada 10 September 2025 di SD Negeri 21 Dauhpuri cukup parah. Lantai 1 dari ruangan yang baru diresmikan pada Desember 2024 terendam air setinggi setengah meter. Banyak peralatan elektronik seperti laptop yang akan digunakan untuk ujian ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer dan akreditasi ikut terendam. Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai sekitar 70 juta rupiah. Ditemui tadi pagi Kepala SD Negeri 21 Dauhpuri Nigusti Ayu Tuti Suryani MPD menjelaskan bahwa sekolah ini memang sering dilanda banjir karena berada di bantaran Tukat, Badung. Banjir kali ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi. Ia sangat berharap pihak berwenang dapat membantu dengan membangun tanggul penahan banjir dan melakukan normalisasi sungai untuk mencegah kejadian serupa di kemudian hari. Kami harapkan dari pihak-pihak yang berkompeten untuk nantinya bisa menanggulangi banjir ini, misalnya dengan dibangunnya tanggul di depan sekolah, supaya kami tidak terus-terusan seperti ini. Dan juga kalau bisa ini sungai ini ada pendangkalan, mudah-mudahan dari pihak-pihak terkait bisa ya membantu mengeruk atau membersihkan dari pendangkalan sungai tersebut.
Sementara itu di SD Negeri 12 Daupuri, Kepala Sekolah Nimade Apriartini SPD SD mengatakan bahwa pasca banjir beberapa arsip di ruang tata usaha, ruang kepala sekolah dan 2 ruang kelas mengalami kerusakan. Beruntung peralatan elektronik berhasil diselamatkan, pihak sekolah sudah melaporkan kondisi ini ke Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Denpasar. Pasca banjir, SD Negeri 12 Daupuri juga sempat dikunjungi oleh perwakilan dari Dirjen PAUD, Dikdasmen RI sebagai tindak lanjut direncanakan revitalisasi bangunan sekolah yang terdampak banjir akan dilaksanakan pada tahun 2026. Kami berharap untuk berikutnya mudah-mudahan bangunan yang terkena banjir posisinya sama dengan bangunan yang di sebelahnya sehingga meminimalisir dampak dari genangan air yang datang dari arah jalan. Dirjen karena melihat kondisi bangunan seperti ini, kami disarankan untuk tahun depan ini untuk revitalisasi, untuk program revitalisasi dengan memperbaharui data di Dapodi, di mana tingkat kerusakan gedung itu rusak berat sehingga bisa ditangani oleh pusat sebagai prioritas revitalisasi di tahun 2026. Sehingga bangunan ini bisa dinaikkan atau diperbaiki. Selain sekolah, beberapa siswa yang rumahnya terdampak banjir juga telah menerima bantuan dari TPPKK Kota Denpasar dan K3S Dharma Wanita Kesatuan Kota Denpasar. Saat ini kedua sekolah sudah kembali memulai proses belajar mengajar secara normal. Indrawan, Bali TV. Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali belum lama ini kembali menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Salah satu faktor penyebab banjir adalah terganggunya fungsi drainase alami akibat alih fungsi lahan dan perubahan tata ruang. Drainase alami sebenarnya telah terbentuk sejak lama, mengikuti kondisi topografi dan bentang alam Bali. Sungai, jalur sekunder hingga saluran tersier merupakan bagian dari sistem drainase alami yang berfungsi menyalurkan air hujan secara alami ke dalam tanah maupun aliran utama. Namun seiring berjalannya waktu, perubahan tata ruang dan maraknya pembangunan menyebabkan fungsi drainase alami tersebut terganggu. Dekan Fakultas Teknik Universitas Warmadewa, Profesor Dr. Insinyur Inengah Sinarte mengatakan, sistem drainase buatan memang dibangun untuk mendukung kebutuhan modern, tetapi kapasitasnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan drainase alami. Akibatnya ketika curah hujan tinggi, air yang seharusnya terserap ke dalam tanah justru menumpuk di saluran buatan hingga meluap menjadi banjir. Kondisi ini diperparah dengan semakin berkurangnya kawasan tangkapan air yang seharusnya berperan menyalurkan air hujan ke sungai dan saluran alami. Tanpa konservasi dan pengembalian fungsi drainase alami, sistem drainase buatan tidak akan mampu menampung volume air yang besar. Karena perubahan tata ruang, ada pembangunan yang lain juga, ada pembangunan ekonomi, sepertinya fungsi agraris itu berubah. Ya, jadinya kalau kita membuat sistem drainase yang baru, ini sistem drainase buatan yang memang terkoneksi dengan sistem drainase utama. Kalau kita memang mau menghindari banjir terjadi, jadinya fungsi-fungsi drainase alami yang dulu itu harus kita kembalikan lagi. Kemudian kita harus memang benar-benar konservasi mana daerah-daerah yang menjadi tangkapan air hujan yang menyalurkan air hujan itu ke sistem drainase buatan ini. Jadinya jangan sampai ya air itu tidak terserap ke dalam tanah tapi masuk ke dalam sistem drainase buatan yang bentuknya lebih kecil daripada sistem drainase alami yang sudah ada. Salah satu drainase alami yang paling tidak adalah sungai. Kemudian jalur-jalur subah itu, jalur-jalur tersier subah itu adalah sistem drainase alami dan itu harus kita pertahankan dan itu menjadi sistem drainase yang sebenarnya sudah mengikuti bentuk topografi dari wilayah tersebut. Peristiwa banjir di Bali menjadi pengingat bahwa pembangunan tak bisa mengabaikan fungsi lingkungan. Menghidupkan kembali drainase alami adalah langkah penting agar bencana serupa tidak terus berulang di masa depan. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi imbas banjir, harga sarana upakara tumpuk landap melonjak.
Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan dikurai ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak Jakab Pejen. Pengempon Dijen selaku anggaran pengalian pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, pasca bencana banjir yang menimpa Bali serta musim hujan yang tidak menentu, bahan baku sarana upakara seperti janur sedikit sulit diperoleh. Kondisi tersebut mengakibatkan harga sarana upakara meningkat terlebih menjelang Hari Raya Tumpak Landep. Hal tersebut diakui salah satu pedagang di Pasar Wangaya, Lopanate yang juga menjual perlengkapan upakara Tumpak Landep mengaku terkena dampak dari adanya bencana banjir yang menimpa Bali. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya memperoleh bahan baku seperti janur. Pasokan janur dari luar Bali juga dikatakan sulit, sehingga harganya mulai meningkat. Seperti sarana upakara Tumpak Landep, satu lama yang biasanya dijual seharga Rp2.000, kini harganya meningkat menjadi Rp5.000. Tamyang di kisaran harga Rp4.000 hingga Rp5.000 dan gantung-gantungan Rp5.000 per pasang. Sementara untuk Banten Tumpak Landep dijual dengan harga Rp7 hingga Rp8.000. Meski harga naik, masyarakat tetap memburu perlengkapan sarana upakara Tumpak Landep. Gende Pak Bu, ini apa namanya? Ini emas kita dari banjir itu bahannya sulit, 5.000. Kita jualnya juga sulit. Gimana ya, dampak banjirnya memang luar biasa ini. Untuk harganya seperti apa Bu? Harganya naik, barang tidak ada. Tidak ada barang. Tidak ada barang karena dampak banjir. Untuk lama berapa satu Bu? Lama sekarang yang dulu 2.000, sekarang 5.000. Tidak ada barang juga. Kalau ini tamyangnya juga 5.000, gantungannya juga 5.000. Hingga sehari menjelang Hari Tumpak Landep, masyarakat khususnya umat Hindu tampak tumpah ruah untuk membeli berbagai perlengkapan upakara. Sukma, Bali TV. Tumpak Landep yang dilaksanakan setiap Sanicara Kliwon Wuku Landep adalah ritual suci pemujaan kehadapan Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati. Tumpak Landep juga dimaknai sebagai momentum mempertajam pikiran atau landeping idep dengan harapan umat mampu berpikir cerdas, kritis, dan berkarakter.
I Gusti Ketut Widana, dosen Fakultas Pendidikan Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar menjelaskan, tumpak landep bukan semata otonan motor atau produk teknologi kekinian lainnya, melainkan sebagai momentum meningkatkan kesadaran idep sebagai otonan idep atau manah agar menjadi manacike, pikiran bersih dan suci. Untuk itu pada tumpak landep umat bukan hanya berkutat pada prosesi ritual, namun lebih kepada makna spiritual. Melalui ritual tumpak landep, ketajaman pikiran disimbolisasikan dengan menyucikan benda-benda tajam berujung lancip. Landep atau lanying berbahan dasar logam yang tergolong sebagai alat persenjataan tradisional seperti keris, tombak, pedang, pemutik, dan sejenisnya. Tumpak landep itu sejatinya yang jatuh pada sanisara Kliwon Uku Landep itu adalah momen penting bagi umat Hindu untuk meningkatkan kesadaran hidup, kesadaran intelektual. Dari ritual menuju intelektual, nanti puncaknya ke spiritual. Jadi tidak saja berurusan dengan mayasin motor, ngotonin mobil, atau perangkat teknologi lainnya. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran untuk membangkitkan bagaimana umat Hindu tidak hanya berkutat pada urusan bubon tuon, anak muluk itu, tapi juga meningkatkan kesadaran untuk membelajarkan diri supaya apa yang kita laksanakan, terutama dari ritual-ritual itu, tidak hanya berupa ritualistik, simbolik, ekspresif, tapi juga meningkat ke tataran intelektualitas. Sehingga disitulah nanti pentingnya umat Hindu meningkatkan kualitas. Jadi di momen sekarang, apalagi di era digital, kan semuanya serba didukung oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lewat ritual tumpak landep ini yang artinya adalah landepin idep, dengan idep hasil buah pikiran itu bisa kita adep sehingga kita bisa hidup. Jangan sampai kita itu hidup-hidupan hidup, apalagi ngadep hidup. Itu makna penting dari tumpak landep itu, meningkatkan kesadaran intelektual. Dari ritual naik ke intelektual, puncaknya ke spiritual. Tumpak harus dimaknai nampak atau dekat serada bakti kepada Sang Pencipta Sang Hyang Siwa Pasupati sebagai taksu, sekaligus pemuliaan terhadap pengetahuan dan teknologi yang membantu umat manusia. Sukma, Bali TV. Kurir narkoba 1,2 kg sabu dibekuk. Kami segera kembali dengan informasinya. Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim. Pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Kuningki kemarjang disampun anak ke alit nekili. Mencatak dalam bos, mepandes utawi mesangi, mesin tramel, antar ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinangite liwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kamayat nyo
Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali mengamankan seorang pemuda asal Tabanan yang nekat menjadi kurir narkoba. Tak tanggung-tanggung, polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 1,2 kg dari tersangka. Dires Narkoba Polda Bali Kombes Pol Radian mengatakan pemuda tersebut berinisial SIKK laki-laki 25 tahun asal Kediri Tabanan. Ia nekat menjadi kurir narkoba jenis sabu dan ekstasi jaringan lintas provinsi dan ditangkap seputaran desa Nyitdah Tabanan. Dari tangan tersangka, tim Ditres Narkoba berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat total 1.454,2 gram dan ekstasi sebanyak 390 butir dengan berat 155,57 gram neto. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui seluruh barang bukti yang diamankan tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama S yang berada di luar Bali. Ia mengakui sudah 2 kali mengambil paket narkotika dari S, yakni pertama bulan April 2025, diberikan sabu 1 kg diambil di daerah Jimbaran, selanjutnya dipecah dan diedarkan sesuai perintah S dengan imbalan 15 juta rupiah. Kedua, pada Agustus lalu tersangka disuruh mengambil 2 kg sabu dan 1.000 butir ekstasi di daerah Jimbaran. Kemudian dipecah dan diedarkan di daerah Kuta, Kedonganan, Jimbaran, Ungasan, dan Pecatu dengan imbalan 20 juta rupiah. Dari keseluruhan barang bukti narkoba diperkirakan mencapai nilai 2,5 miliar rupiah. Tim mengamankan seseorang sesuai dengan ciri-ciri yang bernama SJ dan dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, serta tempat tertutup lainnya. Tim menemukan di dalam kamar, di dalam lemari, pakaian tersangka sebanyak 10 paket narkotika jenis sabu dengan berat total 1.454 gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 390 butir dengan berat 195,65 gram. Dari hasil pemeriksaan bahwa yang bersangkutan mengakui barang tersebut yang didapatkan dari seorang yang bernama S. Tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan pidana denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah ditambah sepertiga. Saat ini tersangka SIKK sudah ditahan di Rutan Polda Bali untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pengembangan kasus untuk mengejar S sebagai DPO yang diperkirakan berada di luar Bali. Rai Swantara, Bali TV. Jajaran Satres Narkoba Polres Badung berhasil mengungkap 9 kasus tindak pidana narkotika dan mengamankan 10 orang tersangka. Total barang bukti yang disita yakni 394,59 gram sabu, 30,09 gram ganja, dan 872 butir pil ekstasi. Wakapolres Badung Kompol Suarmawo mengatakan para tersangka dengan inisial AAP, DPA, CARMA, MS, MAYP, MOA, HLD, IKAS, TS, dan DRW yang rata-rata antara berusia 20-30 tahun ini. Dari para tersangka disita berupa 394,59 gram sabu, 30,09 gram ganja, dan 872 butir ekstasi. Jika ditaksir, nilai ekonomi barang bukti tersebut mencapai lebih dari 1,17 miliar rupiah dan berpotensi membahayakan sekitar 50.000 jiwa, terutama generasi muda. Penindakan ini merupakan bentuk keseriusan Polres Badung dalam menjaga wilayah dari ancaman narkotika yang kian masif dan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. Total jumlah laporan polisinya ini ada 9 laporan polisi. Dari 9 laporan polisi tersebut ada 10 tersangka. Barang bukti yang dapat kami amankan terdiri dari beberapa jenis, yaitu yang pertama sabu-sabu 394,59 gram neto. Kemudian ganja 30,09 gram neto. Yang ketiga adalah ekstasi 872 butir. Para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotik dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda minimal 8 miliar rupiah.
Polres Badung menghimbau masyarakat untuk tidak hanya menjauhi narkoba, tetapi juga turut serta dalam upaya pencegahan dengan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing. Rai Swantara, Bali TV. Kolaborasi lintas negara melahirkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam memerangi dampak penyalahgunaan narkoba. Hal ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperkuat strategi global. Kepala BNN RI, Komjen Pol Dr. Suyudi Aryo Seto di sela ISSUP Regional Conference 2025 di Kuta mengatakan, dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, kolaborasi lintas negara dapat melahirkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Di samping itu menjadi motor penggerak dalam memperkuat strategi global. Indonesia sendiri terus menunjukkan peran aktif sejalan dengan semangat War on Drugs, Recovery and Social Reintegration, Reducing Drug-Related Crimes in the Community. Community-based approach in Asia menjadi salah satu isu yang strategis perlu dibahas puluhan negara dunia. Kerjasama internasional untuk menghadirkan solusi efektif berbasis inovasi, integrasi, dan berkelanjutan. Indonesia menunjukkan peran aktif dalam jaringan global penanggulangan narkoba sejalan dengan semangat kita yaitu War on Drugs for Humanity. Sementara pada ISSUP Regional Conference 2025 diikuti 48 negara ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan komitmen dan peran aktif dalam jaringan global penanggulangan narkoba. Rai Swantara, Bali TV. Rentetan kasus kriminal yang meresahkan masyarakat, mulai dari kasus pencurian, penipuan daring, pemalsuan surat kendaraan, hingga pengancaman dengan senjata tajam, akhirnya berhasil diungkap jajaran Polres Buleleng. Pada Operasi Sikat Agung 2025, petugas berhasil mengamankan 11 tersangka. Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Igusti Nyoman Jaya Widura menegaskan bahwa dari target Operasi Sikat Agung 2025, pihaknya telah berhasil mengamankan 11 tersangka. Di antaranya 4 kasus pencurian dengan pemberatan oleh KU 39 tahun asal Penarukan yang mencuri sepeda motor di pekarangan rumah dengan modus kunci masih menempel. GA 31 tahun asal Tukat Mungge dan BP 38 tahun asal Bandar Lampung yang beraksi berkelompok mencuri motor. Selain itu Polres Buleleng membongkar sindikat penipuan daring bermodus pengiriman cengkeh ke Jawa Timur. Satu pelaku EP 34 tahun asal Madiun ditangkap setelah menipu dengan cara memanipulasi sopir pengiriman. Akibat ulah sindikat ini korban merugi hingga 1,2 miliar rupiah. Jadi supir itu dimanipulasi seolah-olah yang bersangkutan merupakan pemilik daripada cengkeh tersebut. Jadi di para pelaku ini berdasarkan pengakuan tersangka, mereka satu sindikat ini membagi perannya masing-masing. Ada yang memanipulasi korban, yang mengaku-ngaku sebagai supir, ada juga yang mengaku-ngaku sebagai pemilik kepada supir. Jadi antara supir dan korban itu tidak berkomunikasi secara langsung, tapi dimanipulasi oleh para sindikat ini, sehingga seolah-olah jadi mereka ini seolah-olah berkomunikasi, padahal mereka berkomunikasi dengan para sindikat, sehingga cengkeh tersebut dikirimkan ke alamat yang tidak sesuai dengan apa yang ditujukan, sehingga korban sendiri mengalami total kerugian sejumlah 1,2 miliar yang dinilai dari jumlah cengkeh tersebut. Kejahatan lain yang tak kalah meresahkan adalah pemalsuan STNK kendaraan bodong. 3 pelaku asal Desa Banjar dan Sidetape diamankan karena memproduksi dokumen palsu yang menyerupai aslinya. Sedangkan dalam kasus pengancaman, polisi menangkap MT 44 tahun asal Kampung Baru yang mengancam membunuh korban dengan sebilah golok lantaran dilatar belakangi rasa cemburu. Polres Buleleng menekankan pentingnya sinergi masyarakat dengan aparat agar keamanan wilayah tetap terjaga. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Erick Thohir komit melanjutkan kepemimpinan Dito Aryo Tejo. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bang ni? Mina. Okey, terus. Woi, darah! Mi burung darah ayam bawang. Mi jok, mi
Nyak no. Mie burung dara lalah manis. Lugat ngedel. Nyak saja. Mie burung dara goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti lo. Mie burung dara goreng pedas. Lengis tabiane ngaplok. Burung dara instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung dara. Jangan sing kodang-kodang. Loh. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti bu. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Deh ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit hati awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi metajan metuakan. Dan ini subane gelang kekene awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenyang, sing idawak ijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, waktunya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, pecinta wake. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi lumayan. Ini, ayo kemana jalan bicaranya nih lo? Ini siap bicetan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gerehe astro gerehe setri ngeten ya. Ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Semangat mengkuli kota Paris atot ngibur tu sing ngelah pipes.
Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan kepemimpinan Menteri sebelumnya, Dito Aryo Tejo. Hal itu disampaikan Erick dalam acara serah terima jabatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kamis 18 September 2025. Erick juga menyatakan siap untuk menyempurnakan dan meneruskan setiap program yang pernah dan telah digagas oleh pendahulunya. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar serah terima jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga dari Dito Aryo Tejo kepada Erick Thohir di Auditorium Wisma Kemenpora RI Jalan Gerbang Pemuda nomor 3, Senayan, Jakarta pada Kamis 18 September 2025. Sertijab ini merupakan tindak lanjut reshuffle Kabinet Merah Putih yang mengangkat Erick Thohir sebagai Menpora periode 2025-2029 menggantikan Dito Aryo Tejo. Acara sertijab ditandai dengan penandatanganan berkas dokumen sertijab dari Dito Aryo Tejo kepada Erick Thohir. Dalam sambutannya, Erick Thohir menyatakan komitmen dan kesiapan dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan menteri sebelumnya dan berjanji akan menyempurnakan dan meneruskan setiap program yang telah digagas oleh pendahulunya. Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir juga menyampaikan pesan Presiden Prabowo yang menginginkan adanya penguatan kapabilitas kepemudaan serta peningkatan prestasi yang merata di semua cabang olahraga. Hari ini, bayangkan para senior datang. Dan saya yakin para senior sudah punya visi, misi, blueprint sebelumnya. Kenapa setiap pengganti harus menggantinya? Padahal ini kalau dikonsolidasi ini sebuah keindahan buat kita semua, betul? Jadi para senior saya janji dan tentu khususnya Pak Dito, apapun yang Bapak-Bapak sudah lakukan kita akan rapikan, kita akan review, kita akan jalankan sama-sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Dan tentu kita juga harus melakukan terobosan evaluasi. Tidak mungkin kalau kita punya mimpi sebesar ini, tetapi kita tidak dilandasi yang namanya persatuan kita sendiri. Kita bisa lihat, banyak bangsa besar, baik di pemuda dan olahraga, ketika mau maju, mereka harus berkaca dulu atas dirinya. Bukan bicara kita yang hebat. Sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dalam sambutannya menyampaikan optimisme sekaligus beberapa titipan pesan kepada Erick Thohir selaku Menpora baru. Ia meyakini pengalaman panjang dan kepemimpinan Erick akan membawa olahraga Indonesia semakin berprestasi di kancah dunia. Meski di awal sambutannya, Dito sempat menyinggung ijazah Erick Thohir di hadapan para mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang hadir, termasuk diantaranya Roy Suryo. Guyonan itu pun disambut gelak tawa para tamu undangan yang hadir. Roy Suryo, ijazahnya Pak Erick aman Pak Roy Suryo? Pak Zainuddin Amali, dan juga undangan buat Pak Roy Suryo. Dan saya yakin di tangan Pak Erick yang sangat dingin dan juga jam terbang sangat tinggi, saya yakin olahraga Indonesia akan jauh semakin melayang di dunia. Insya Allah juga Pak Erick, titipan saya maupun Pak Erick Ketua PSSI, semoga olahraga lainnya diperhatikan lebih tinggi lagi. Kalau PSSI dan Pokok ini tinggal garis tangan lolos Piala Dunia. Itu bukti kesuksesan Pak Erick. Semoga keberuntungan Pak Erick sebagai Menpora membawa peringkat SEA Games kita dan perolehan medali SEA Games kita meningkat. Juli Suwarti dan kita semua diasuh melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV, @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madis Keren Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.